pagi anak-anak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibu Elsa Kurnia Dewi, biasa dipanggil dengan Ibu Elsa. Saya dari Universitas Indah Prasta PGRI dan di sini saya akan mengampu pembelajaran bimbingan dan konseling. Ada yang bisa ditanyakan? Oh, baiklah. Ibu berdomisili di Grogol, Jakarta Barat dan Ibu asli dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada yang tahu Sukoharjo itu di mana? Benar. Tidak panjang lebar, baiklah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, di sini Ibu akan ingin tahu nama-nama kalian satu persatu. Dimulai dari absen yang pertama. Bisa dimulai dari yang sebelah sini dulu. Oke, baiklah, absen yang terakhir. Oke. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Ada yang sudah tahu? Mungkin kalian ketahui selama ini bimbingan dan konseling itu adalah polisi sekolah atau seorang guru yang sangat ditakuti di dalam sekolah. Saya akan memberitahu tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana seorang guru bisa membimbing seorang anak muridnya yang bermasalah menjadi tidak bermasalah. Pengertian sedikit tentang bimbingan dan konseling. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara belajar yang efektif dan efisien untuk anak-anak, tips sedikit. Semoga anak-anak bisa lebih belajar dan efektif dan efisien lagi. Tidak ada masalah dalam pembelajarannya dan selalu belajar. Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan sedikit tentang cara belajar dan efektif. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut James O. Waker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan untuk diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Hart, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Dan menurut Holt L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam artian luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahap-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat belajar, maka ia berjalan maksudnya. Maka ia memulai latihan oleh orang tuanya, yaitu merangkak, berdiri, tuntun untuk memulai langkah yang pada akhirnya si anak bisa memulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga, bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka dia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat internasional, disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Oke, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak disadari diri sendiri. Tetapi, keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, faktor internal, dan dari luar faktor eksternal. Faktor tersebut diantara lain adalah: pertama, fisik atau jasmani. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misal, siswa kondisi sakit, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, menjalani perawatan operasi, amandel jantung, dan lain-lain. Psikis atau kejiwaan, artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya,
Siswa diliputi rasa ketakutan, eh, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kecewa, serta serta gangguan psikis lainnya. Dan yang ketiga adalah adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan dan niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang, siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi seorang yang sukses, berhasil dalam karirnya. Yang keempat adalah kecerdasan EQ. Faktor kecerdasan EQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seorang yang dikategorikan mempunyai EQ normal antara 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka dia akan disimpulkan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolahan umum dengan lancar, selama tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Demikian juga apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal atau di bawah rata-rata, tentunya akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajar di sekolah jika dibanding dengan seseorang yang dengan kecerdasan normal. Yang kelima adalah niat. Minat ini juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajar sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang mencapai tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang terus-menerus belajar, mencintai, menyenangi suatu objek belajar sehingga pada akhirnya mampu dengan sentuhannya trik yang kuat dan mencintai dan setulus-tulusnya objek belajar tersebut yang pada akhirnya memotivasi siswa tersebut belajar semakin meningkat atau mencapai keberhasilan dalam pembelajarannya. Oke, yang keenam kita ada motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang, misalnya belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi eksternal adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar. Kedua motivasi tersebut mungkin sudah dilaksanakan baik oleh orang tua, guru, atau suatu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat, sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan tercapai. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada. Kondisi lingkungan adalah keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan pembelajarannya, baik lingkungan personal maupun lingkungan material atau sarana prasarana. Kondisi eksternal tersebut yaitu pertama adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana adalah penunjang keberhasilan siswa, juga mengetahui aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya di rumah mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar. Sedangkan di sekolah sarana prasarana penunjang belajar juga lengkap. Sarana dan prasarana belajar siswa misalnya buku paket, buku catatan, ruang laboratorium, ruang komputer, laptop, konek internet, dan sejenisnya. Yang kedua adalah lingkungan sekitar. Lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat mencapai. Ada 3 hal yang mendukung terhadap pembelajaran efektif, diantaranya belajar mandiri, belajar media belajar, dan strategi atau cara belajar. Strategi belajar yang efektif di sekolah menengah kejuruan. Di sekolah menengah kejuruan, banyak melakukan praktik cara belajar yang efektif untuk pembelajaran yang berbasis teoritis. Yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan Anda.
Anda mempelajari sambil mendengarkan musik, suasana hening, atau belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman, seperti di taman, di sawah, atau di perkebunan. Yang kedua adalah merangkum materi pembelajaran atau membuat map mapping. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Carilah intisari dari pembelajaran tersebut kemudian dipahami. Yang ketiga adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, Anda bisa menggunakan singkatan nama hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Yang keempat adalah mengingat. Yang dipelajari setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut dan Anda bisa menerjemahkan data untuk menggambarkan yang Anda baca. Yang kelima adalah belajar rutin tetapi jangan lama-lama. Dengan rutin belajar, Anda semakin mudah untuk mengingat hal yang akan Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar dengan rutin, bukan terlalu lama dalam belajar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah cara belajar yang efektif untuk pembelajaran yang berbasis matematik. Yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan Anda. Anda yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, belajar di tempat yang sejuk, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah merangkum materi pembelajaran atau membuat lead mapping. Sama seperti yang tadi ya. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku akan butuh waktu yang lama. Dan jika Anda mengambil intisarinya saja, maka akan mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah belajar dengan memahami, bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya itu salah. Hanya saja kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami teori pelajarannya. Yang ketiga adalah belajar dengan praktik. Di sini gue akan jelaskan belajar dengan praktik, mempraktikkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru yang membuat Anda jauh dari kata bosan dan membuat sarana belajar lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran IPA, fisika, kimia, dan matematika. Yang kelima adalah belajar secara kelompok. Belajar secara kelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Belajar dengan temannya akan lebih leluasa didiskusikan dalam hal-hal sulit yang tidak mereka pahami. Dengan demikian, akan mempunyai semangat belajar untuk belajar tanpa ada rasa malu dan minder. Ada pertanyaan anak-anak? Baik, karena nggak ada pertanyaan, berarti semuanya udah jelas ya. Karena waktu sudah siang, kita lanjutkan pertemuan pada minggu depan.